dibaca secara jernih supaya kita tidak memberikan sebuah simpulan yang sifatnya reduksifikasi. Reduksifikasi itu adalah mereduksi suatu konsep yang sifatnya umum. Reduksifikasi sering terjadi karena kita tidak memahami dengan cara yang jelas konsep itu. Nah, sebagai orang yang belajar di ilmu-ilmu humaniora, konsep-konsep ini adalah konsep-konsep baku. Sehingga ketika kita tidak mudah terjebak dengan stigmatisasi, justifikasi, informasi hoax terkait dengan perspektif sebuah ideologi tertentu itu. Jangan-jangan radikalisme dengan sekularisme itu sama-sama buruknya misalnya itu. Yang saat ini kan Indonesia sedang berada pada situasi yang menurut saya cukup berbahaya. Kasus di UGM itu ada seorang profesor yang dianggap radikalis karena menyerang Ade Armando misalnya dalam perspektif tertentu. Di ITS yang sekarang menjadi seorang profesor guru besar di ITS dan sekarang menjadi rektor di sebuah institut teknologi di Kalimantan, itu sekarang dipetisi, diserang banyak orang karena dianggap melecehkan agama. Yang ini kan ini pertarungan yang nggak pernah selesai seolah-olah itu. Nah ini kalau kalian menggunakan perspektif Marxis dalam memahami simbolisasi dan sebagainya, ini akan ketemu. Nah, komunisme itu adalah nama gerakan kaum komunis dan kekuatan politik yang dilembagakan pemikirannya oleh Lenin, sehingga dia menjadi kekuatan ideologis dari sebuah partai politik namanya Partai Bolshevik. Nah, sebenarnya Marxisme tidak akan menjadi luar biasa kalau dia tidak menjadi ideologi gerakan Partai Bolshevik gitu. Dia mungkin hanya seperti pemikiran-pemikiran lainnya yang tidak punya kekuatan praktis, hanya kekuatan teoritis tapi tidak punya kekuatan praktis. Tapi ketika Marxisme yang kemudian dilembagakan menjadi komunisme oleh Lenin, misalnya dengan Marxisme-Leninisme, dia menjadi kekuatan luar biasa. Ya kan? Isunya langsung jelas. Isu tentang persoalan kemiskinan, isu tentang persoalan ketidakadilan, isu tentang persoalan penindasan oleh kelompok-kelompok pemilik modal misalnya, yang itu melahirkan berbagai situasi-situasi yang tidak adil, yang tidak setara antara manusia satu dengan lainnya. Nah, negara itu harus hadir memberikan keadilan itu. Ya, perspektif Marxis itu kan seperti itu. Ya kan? Tapi mereka tidak sadar bahwa kemudian namanya kekuasaan itu seksis. Kekuasaan itu selalu ada blessing in disguise, berkah tersembunyi itu. Awalnya kritis pada kekuasaan, tapi ketika kekuasaan itu didapatkan, maka dia terlena bubukkan dengan situasi itu. Uang dibalik kekuasaan itu ada beberapa berkah yang diterima itu. Nah, tapi terlepas itu sebenarnya cara berpikir Marxis mencoba mencari titik lemah dari kekuatan-kekuatan state yang berkoalisi atau berkolaborasi dengan kekuatan-kekuatan pemilik modal. Makanya kenapa Karl Marx itu selalu mencoba mengkritik hubungan yang tidak pas antara politik dengan ekonomi, antara kekuasaan politik negara dengan kekuasaan ekonomi pengusaha. Karl Marx itu melakukan kritik itu, dia mengkritik betul penguasa dan pengusaha itu sebagai kelompok-kelompok elit yang proletar yang selalu berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya. Maka kenapa Karl Marx itu selalu mengkritik states? Maka dia mempunyai konsep namanya the stateless gitu. Peniadaan negara itu. Karena dia membaca di hampir semua negara itu selalu terjadi persekongkolan antara kekuasaan politik dengan kekuasaan ekonomi. Yang berbahaya itu ketika kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi itu bersetubuh. Kalau dalam bahasa saya itu berselingkuh. Ya. Berselingkuh itu kan sebuah proses hubungan yang tidak normal. Iya kan? Itu namanya perselingkuhan. Ya. Kalau hubungan yang normal ya pernikahan. Tapi hubungan yang tidak normal namanya perselingkuhan. Ketika kekuatan ekonomi dengan kekuatan politik berselingkuh, ketika penguasa sebagai simbolisasi kekuatan politik dan pengusaha sebagai simbolisasi kekuatan ekonomi itu berselingkuh, maka yang lahir adalah sebuah oligarki. Yang lahir adalah sebuah
apa namanya pemerintahan yang korup. Ya, itu pasti itu, karena kata Karl Marx seperti itu. Makanya dia melakukan kritik itu terhadap sistem pemerintahan seperti itu. Maka negara-negara kapital itu di kemudian hari, negara-negara dengan kekuatan kapitalistik itu di kemudian hari kemudian memisahkan antara kekuatan politik dan kekuatan ekonomi supaya tidak terjadi perselingkuhan yang lebih akut itu. Makanya kenapa di Amerika Serikat itu ibu kota politik dengan ibu kota ekonomi dipisahkan. Kalau di Indonesia itu kan ibu kota politik dan ibu kota ekonomi ada di mana sekarang Indonesia? Di mana kira-kira? Halo. Jakarta, Pak. Ya, semuanya di Jakarta. Ibu kota politik, ibu kota ekonomi ada di Jakarta. Penguasa, kekuatan politik dengan pengusaha, kekuatan ekonomi ada di Jakarta semuanya. Plus apa? Blater-blater, preman-preman politik dan preman-preman ekonomi, sempurnalah itu udah jadi. Makanya ketika ada isu pemindahan ibu kota politik, wah itu ribut. Kenapa ribut? Karena ada orang yang kemudian mungkin suatu saat nanti dirugikan oleh skema pemindahan itu. Karena selama ini akses ekonomi dia ada di Jakarta, tiba-tiba harus berpindah, berarti harus membangun apa namanya? Mencari modal sosial baru untuk hidup di sebuah ibu kota yang berbeda itu. Nah, tapi itu isu menarik sebenarnya. Jangan-jangan memang isunya adalah memecah konsentrasi supaya tidak semuanya hidup di Jakarta. Sehingga Jakarta itu nanti menjadi ibu kota ekonomi, sementara ibu kota politiknya di Kutai Kartanegara, di Pasir, Kabupaten Pasir. Itu ibu kota politik. Ibu kota ekonominya ada di mana? Ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada di Medan, ada di Bali. Ya kan? Ibu kota budayanya di mana? Di Yogyakarta misalnya. Nah, yang menarik isu-isu seperti itu. Nah, yang seperti ini sebenarnya harus bisa kita kuasai. Nah, komunisme itu sebenarnya ada komunisme purba, meskipun istilah komunisme purba itu muncul belakangan. Itu sudah ada di di era zaman era Yunani kuno itu sudah ada ketika setiap orang memang tidak punya harta milik, semua orang ya memiliki bersama, mau makan ya apapun yang ada di sana ya milik bersama. Mau bertani ya nggak ada hak milik pertanian. Itu namanya komunisme purba. Ketika semua orang tidak punya hak milik itu milik bersama. Ya, ini yang cita-cita komunisme purba itu yang kemudian mencoba dimodernisasikan dengan cita-cita utopisnya masyarakat komunis saat itu di era-era pertengahan, yang kemudian mencoba sumber dari semua konflik itu ya harta benda, hak milik itu, sumber konflik, kolonialisme, perang antar suku dan sebagainya, semuanya ternyata muaranya adalah rebutan akses, rebutan sumber daya, termasuk jangan-jangan konflik antar suku, antar agama itu tidak pernah ada. Dia hanya anasir-anasir saja. Dia hanya katalisator saja, tetapi semua muara dari munculnya konflik-konflik itu adalah rebutan akses sumber daya ekonomi. Makanya kenapa komunisme kalau begitu ya, sumber daya ekonomi itu aksesnya sama lah, negara lah yang mengatur. Supaya tidak ada orang yang merasa memiliki hak private atas semua sumber daya. Bayangkan jika satu pulau itu dimiliki oleh seseorang. Bayangkan jika listrik itu hanya dimiliki oleh sebuah perusahaan, misalnya. Maka itu efeknya luar biasa. Negara sangat tergantung pada kekuatan-kekuatan orang per orang gitu. Padahal negara tidak boleh kalah oleh kekuatan orang per orang. Negara nggak boleh kalah dengan premanisme politik, premanisme ekonomi dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya yang menjadi titik mula kegelisahan Karl Marx yang kemudian dilembagakan oleh Friedrich Engels dan Karl Kautsky menjadi Marxisme, kemudian semakin dilembagakan oleh Lenin menjadi Marxisme-Leninisme yang kemudian disebut sebagai komunisme yang paling radikal itu. Nah, itu yang kalau kita melihat seperti itu, sehingga kalau melihat dalam konteks ini, apanya yang salah dalam komunisme kira-kira? Kenapa kemudian kita marah, kita sekarang stigmatik pada komunis itu? Kelihatannya mulia nggak cita-citanya komunisme itu?
ingin mendudukkan manusia secara setara itu. Kira-kira mulia nggak? Menghapus diskriminasi, menghapus ketidakadilan, semua orang punya akses yang sama itu. Makanya teman-teman lihat di negara-negara komunis itu semua akses publik itu biasanya gratis, ya kan? Seperti pendidikan dan kesehatan itu gratis. Jerman tuh lebih condong ke sosialis, maka di Jerman itu pendidikan dan kesehatan itu aksesnya gratis. Karena untuk kepentingan publik. Ya kan? Kalau di Indonesia itu, yo tengah-tengah antara sosialis dengan kapitalis. Tapi coba lihat pendidikan dan kesehatan sekarang. Mahal nggak kira-kira? Menurut kalian? Mahal. Nah, aksesnya mahal sekali kan ya? Iya, dikit-dikit itu males, dikit-dikit sedikit-sedikit itu apa ya? Bayar gitu loh. Kesehatannya kayaknya gini contohnya, harusnya kan kita bilangnya itu misalnya ya, bukan apa tuh, saya bukan menghina ya. Misal saya cuma misalnya aja. Contoh itu kayak dokter ini melakukan ini katanya sih ya gratis, tetapi penyakitnya itu harus bayar, ternyata harus bayar. Tidak di cover oleh BPJS itu kan ya. Itu kayak contohnya. Nah, itu coba kalau itu kalian coba bongkar dengan perspektif mahasiswa, ketemu akhirnya. Sebenarnya BPJS itu subsidi silang. Subsidi silang itu adalah kapitalisme yang kemudian mengevaluasi diri, yang akhirnya kemudian melahirkan sebuah konsep subsidi silang, bahwa orang sakit itu ya disengkuyung bareng-bareng biayanya itu, sehingga orang kaya orang miskin bayarnya sama, misalnya seperti itu. Yang tidak sakit dibayar oleh orang yang sakit saat itu, yang membayar orang yang sakit. Nah, konsep BPJS itu sebenarnya sangat sangat sosialis sebenarnya loh. Betapa ada politik gotong royong dalam rangka untuk akses kesehatan publik gitu loh. Tapi kalau di negara-negara sosialis nggak boleh kesehatan dan pendidikan itu ada logika untung rugi, karena itu non profit soalnya. Negara harus menjamin semua warga negara untuk punya akses kesehatan yang sama, penyakitnya sama, harus mendapatkan treatment yang sama, termasuk juga pendidikan. Bagaimana mungkin mengelola sumber daya warga negara yang sama, tetapi kualitas pengelolaan pendidikannya berbeda antara sekolah satu dengan sekolah yang lainnya misalnya. Nah, itu kan berarti tidak berkeadilan. Apalagi jika dulu kita pernah mengenal ada namanya SBI. Nah, pernah dengar nggak di sekolah kita pernah ada namanya SBI? Kalian masih kecil ya waktu ada konsep sekolah, tahu nggak SBI? Halo, Tahu, Pak. apa singkatannya apa SBI? Tidak tahu, Pak. Saya Di belum tahu. sekolah-sekolah favorit ada SBI itu loh, sekolah bertaraf internasional. Pernah dengar nggak? Ada kelas, dalam satu kelas ada kelas tertentu yang itu isinya adalah orang-orang unggul. Tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga unggul secara biaya itu. Sehingga saya pernah nulis di Jawa Pos, A dan I-nya saya ganti tuh. Sekolah bertaraf itu saya ganti, taraf itu saya ganti A dan I. Sekolah bertarif internasional. Wah, itu marah-marah banyak orang itu. Sekolah bertaraf internasional, tapi tarafnya itu huruf A sama I itu saya garis miring. Sekolah bertarif internasional. Wah, itu saya kritik habis-habisan tadi itu. Nah, ini menunjukkan bahwa di negeri ini kelihatan kita boleh melakukan evaluasi ulang, melakukan kritik bahwa di mana akses kesehatan dan akses pendidikan masih belum bisa berkeadilan satu sama lain, sehingga bahkan di banyak tempat pendidikan menjadi komoditas, kesehatan menjadi komoditas. Makanya muncullah istilah betapa biaya pendidikan begitu mahal. Kalau saya menulis itu pendidikan memang harus mahal, tapi sekolah tidak boleh mahal. Nah, kalau kalian sering mendengar istilah itu, apa sebenarnya konteksnya kemana? Pendidikan harus mahal, tetapi sekolah tidak boleh mahal. Apa kualitas itu, Pak? Kualitas pendidikan. Bukan, ketika kalau saya membuat sebuah tulisan, pendidikan itu memang mahal, tapi sekolah nggak boleh mahal.
bahwa sebuah untuk mencetak kader yang berkualitas, sumber daya yang berkualitas, maka proses pendidikan itu memang membutuhkan biaya yang cukup besar, ya kan? Tetapi itu tanggung jawab negara, kan gitu. Ya. Pendidikan memang mahal, tapi sekolah nggak boleh mahal. Nah, itu kan kritik-kritik seperti itu menjadi menarik kalau kita ungkapkan bahwa kalau sekolah itu murah, maka pendidikan seolah-olah murah. Padahal nggak boleh, pendidikan memang harus mahal karena harus ada beberapa sarana prasarana dan sebagainya. Tetapi sekolah nggak boleh mahal. Nah, di sana negara berperan di situ. Nah, itu kan sosialisme mengarahkan ke sana. Ya. Sehingga tidak boleh hanya gara-gara ada kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kecukupan modal, maka dia punya akses di lembaga pendidikan yang apa namanya, yang sarana prasarananya lebih baik daripada yang lainnya. Kenapa? Karena ada kecukupan modal. Ya, kelasnya ber-AC dengan fasilitas yang begitu luar biasa, perpustakaan yang sangat hebat, guru-guru yang berkualitas, sementara yang lainnya tidak. Kenapa? Karena di situ ada kelompok pemilik modal yang bisa memberikan akses. Sehingga kata Karl Marx kemudian muncul apa yang disebut dengan eksklusi. Eksklusi itu adalah peminggiran akses dalam sebuah sistem yang tidak bisa diikuti oleh orang per orang karena dia tidak punya modal untuk masuk dalam situasi itu. Makanya benar kata seorang neo-Marxis namanya Derrida kalau nggak salah, yang dia menyebut pendidikan itu di banyak negara itu habitusnya orang kaya. Kenapa? Karena sudah menjadi kapitalisasi, sudah menjadi komoditas. Untuk bisa masuk di sekolah favorit membutuhkan biaya yang cukup besar, ya kan? Nah, sehingga dia menyebut sekolah itu habitusnya orang kaya. Supaya kita punya kemampuan internet yang bagus, kita harus punya laptop. Tidak semua masyarakat bisa membeli laptop. Tidak semua masyarakat bisa punya akses internet yang bagus. Tidak semua masyarakat bisa punya akses untuk membeli data kepustakaan yang memadai. Sehingga terjadi apa yang disebut dengan eksklusi. Eksklusi itu adalah keterbatasan akses oleh sebuah sistem karena memang sistem itu memperketat kehadiran orang per orang untuk masuk dalam sebuah sistem yang memang sudah dilakukan. Nah, Marxis itu mengkritik yang seperti itu. Sebenarnya dalam konteks tertentu ada benarnya Marxis itu. Cuma kan di mana-mana kekuasaan kan risih kalau dikritik itu. Kekuasaan itu kalau muncul gerakan-gerakan yang memang agak sedikit mereduksi otoritas kekuasaan, maka ini dicap sebagai sesuatu yang berbahaya. Padahal ternyata sasaran kritiknya membangun keadilan untuk kesetaraan semua warga negara. Nah, Marx dan Marxis memang diarahkan ke sana. Ini yang teman-teman harus pahami. Ada 4 tahap konsep pemikiran Marx. Filsafat menjadi kekuatan praktis. Filsafat bukan sesuatu yang mengawang di dalam dunia ide, tapi tidak pernah punya kekuatan untuk mengubah masyarakat. Kata Karl Marx, Hegel itu luar biasa membicarakan tentang dunia itu. Tapi satu kelemahan Hegel, makan muridnya Hegel yang luar biasa ya. Pada waktu dia belajar di Prusia Jerman itu, dia terpukau dengan pemikiran Hegel yang dia menganggap bahwa pasca Hegel sudah tidak ada lagi ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena semuanya sudah dibahas oleh Hegel, saking sempurnanya Hegel. Nah, tapi di kemudian hari ternyata Marx mengkritik Hegel. Salah satu kelemahan Hegel adalah dia bisa terbang kemana-mana, tapi tidak pernah punya kemampuan menginjakkan kakinya di bumi. Hegel punya kemampuan mendeskripsikan dunia, tapi dia tidak sadar bahwa dunia tidak sekedar dideskripsikan, tapi dunia harus diubah. Orang miskin tidak bisa berubah, tidak lagi jadi miskin kalau hanya sekedar didefinisikan tentang kemiskinan itu apa, faktor penyebabnya apa. Sepanjang kemudian orang miskin tidak diberdayakan menjadi orang yang kemudian setara dengan yang lainnya. Maka filsafat harus menjadi kekuatan praktis, ya, kekuatan yang mengubah itu. Dunia bukan sekedar diketahui, tapi dunia harus diubah itu. Nah, itu yang membuat kenapa kemudian cara berpikir inilah yang kemudian diambil oleh
oleh Lenin dan kawan-kawan. Kalau begitu ya pemikiran Marx ya jangan berhenti dalam dunia ide, harus digerakkan menjadi spirit perlawanan kaum buruh, spirit perlawanan kelas bawah terhadap situasi penindasan itu. Dan yang kedua, melacak sumber alienasi. Alienasi itu alien. Tahu alien ya? Alien itu apa? Tahu nggak alien itu apa? Makhluk Alokasi. asing. Kalau asing. Nah, alienasi itu adalah sumber-sumber keterasingan. Ya kan? Jika orang guru-gurunya Marx yang imajiner itu seperti Feuerbach dan sebagainya itu menganggap manusia itu terasing oleh agama karena kemudian dia tergantung, misalnya itu Feuerbach. Coba nanti kalian baca serius dengan Feuerbach. Itu sebenarnya yang diketik Feuerbach bukan agama-agama formal, tapi orang tergantung. Kemudian sesuatu yang harusnya membebaskan, tapi malah kemudian membuat orang tergantung. Semua nabi itu diturunkan di muka bumi dalam rangka untuk membebaskan manusia dari situasi penindasan, dari situasi oligarki. Coba lihat, hampir semua rasul itu diturunkan dalam rangka membebaskan manusia itu, ya kan, dari kebodohan, dari kezaliman, dari penindasan, dari situasi jahiliyah misalnya. Tapi yang terjadi kemudian malah agama malah menciptakan sumber keterasingan baru itu karena orang tidak menjadi terbebaskan di situ. Itu menarik pikiran Feuerbach itu. Tapi kemudian hari pikiran Feuerbach itu kemudian dikritik oleh Marx. Bukan agama yang membuat orang terasing itu, tapi faktor ekonomi, sektor pekerjaan lah yang membuat orang itu terasing. Agama itu hanya menjadi dampak dari perubahan dalam sektor ekonomi itu. Kadang-kadang saya juga ingin melakukan riset, jangan-jangan fenomena keberagaman saat ini sangat tergantung dari akses orang-orang itu di sumber daya ekonomi, sehingga muncullah agama kelas menengah ini. Kalau teman-teman neo-Marxis itu menyebut sebagai agama borjuasi, ya kan? Agamanya kaum borjuis itu, yang kemudian tiba-tiba booming, marak untuk memunculkan simbolisasi, ya kan? Performalitas misalnya. Sekarang muncul itu. Nah, kalau menggunakan prinsipnya Marxis, bisa nggak itu dibedah? Tidak hanya kalau di negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam, mungkin kelompok Islam kelas menengah. Di negara-negara yang mayoritasnya Hindu, mungkin kelompok Hindu kelas menengah misalnya. Suatu kegairahan yang menyebutkan sebagai booming kegiatan keagamaan itu. Kalau orang sekarang menyebut apa ya? Boomingnya kegiatan keagamaan sekarang menyebut apa? Pernah nggak dengar istilah hijrah itu? Pernah dengar nggak? Halo, ini karena kelasnya ditutup, karena off kamera itu akibatnya nggak bisa berdiskusi, makanya saya memang harus ketemu langsung. Ya kan? Saya pengen meneliti betul tentang persoalan fenomena bangkitnya agama kelas menengah itu. Ya kan? Termasuk salah satu adalah fenomena hijrah, fenomena munculnya sekolah-sekolah berbasis agama, dengan perspektifnya dengan melacak sumber alienasi, bahwa itu sebenarnya itu hanya dampak saja sebenarnya, dampak dari sumber alienasi sebenarnya dari sektor rebutan di sektor produksi, sehingga berdampak pada bangunan struktur di atasnya. Kalau Marx menyebutkan bangunan bawah dalam masyarakat itu adalah sektor ekonomi, atau yang kemudian direduksi menjadi sektor produksi. Ya kan? Kalau dalam perspektif materialisme itu kan bangunan bawah itu sektor materi. Tapi oleh Marxisme dialektis atau Marxisme historis, sektor materi itu direduksi menjadi sistem produksi, sistem ekonomi direduksi kembali menjadi sistem produksi. Ya. Maka sistem produksi, rebutan pada akses produksi itulah yang akhirnya mengubah struktur bangunan di atasnya itu. Apa itu? Termasuk ideologi, kesadaran, cara beragama, kemudian identitas diri, kemudian berubah. Nah, coba teman-teman lihat, masyarakat yang akses produksinya berbeda dengan sebelumnya, mesti bangunan atasnya benar berubah, gaya hidupnya berubah,
cara memberikan nama pada anak-anaknya berubah, ya kan? Selera berkeseniannya berubah, selera kulinarinya berubah, ya kan? Selera estetisnya menjadi berubah. Yang dulu makannya di Cowboy Fried Chicken, kemudian makannya di Kentucky Fried Chicken misalnya. Yang dulu sangat suka dengan pasar tradisional, sekarang lebih suka di mall dengan window shoppingnya. Nah, itu coba kalian baca dalam presentasi marxis. Apa betul ini sebenarnya masyarakat kelihatannya eksistensi manusia sebenarnya ada di lapangan pekerjaan sebagai cara untuk modus mengada, tapi ternyata lapangan pekerjaan itu menjadi sumber alienasi. Cuma karena orang nggak sadar gitu. Termasuk dalam cara beragama itu. Kadang-kadang saya, kalau teman-teman membaca teori-teori sosial ini, akhirnya melihat fenomena beragama saat ini nggak kaget, tidak akan kaget. Makanya orang yang beragama tidak membaca teori sosial dan teori kebudayaan seringkali kering kalau saya melihat itu, karena tidak mendialogkan antara perspektif norm, perspektif nilai dengan fakta. Yang ketiga adalah materialisme dialektik. Yang ini sebenarnya radikalisasi dari konsep materialisme mekanik di ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu alam yang kemudian diterjemahkan dalam konteks sosial. Kalau materialisme mekanik kan bagaimana struktur kenyataan isinya cuma materi-materi, nggak ada sesuatu non materi. Tapi kemudian itu ditarik untuk dalam memahami fenomena sosial, bahwa segala sesuatu memang mengalami perubahan, karena sejarah itu bisa tentang perubahan. Tapi perubahan itu terjadi dalam dunia materi, dan dunia materi itu kemudian direduksi, motor penggeraknya adalah sektor produksi, sektor ekonomi. Kalau sistem produksinya berubah, maka bangunan di atasnya akan berubah, itu kata Marxis. Sehingga kalau orang dulu lapangan pekerjaannya petani, kemudian berubah menjadi seorang yang bekerja di sektor industri, coba lihat kebiasaan keseharian pasti berubah. Percaya nggak kalian kira-kira seperti itu? Halo? Percaya nggak? Masyarakat petani, kemudian dia menjadi masyarakat industrialis. Kebiasaan kemudian ikut berubah nggak kira-kira? Halo? Ikut. Apa saja yang kemudian berubah? Apa saja yang kemudian berubah? Kayak gaya hidupnya gitu. Ya? Kayak gaya hidupnya. Penggunaan alat produksi mungkin Pak, yang awalnya tradisional gitu, terus jadi pakai mesin. Alat yang digunakan, teknologinya berubah. Kemudian sistem bahasanya bisa jadi berubah. Sistem keseniannya bisa jadi berubah. Bahkan ekspresi beragama bisa jadi kemudian berubah. Dan itu semuanya bermula dari apa? Dari perubahan dalam sektor produksi. Sehingga orang Marxis itu menganggap bahwa yang bukan, kalau idealisme itu kan dari ide mengubah realitas, tapi ini kondisi sosial mengubah kesadaran orang gitu. Kan begitu. Kenapa? Karena memang faktual itu. Karena itu faktual. Dan Marx membaca itu dengan cukup baik dalam bukunya Das Kapital itu. Makanya coba sekali-kali jernih melihat fenomena berkebudayaan dan beragama dalam perspektif Marx itu akan semakin terbuka. Oh ini tuh caranya itu. Saya sebenarnya ingin bukan membongkar lah, melakukan riset mendalam terkait dengan itu. Ya, apalagi fenomena saat ini yang menurut saya sangat parah, dalam artian vis-a-vis antara dua kelompok yang sifatnya hitam putih. Saya mencoba membaca dalam perspektif Marxis. Ya. Itu materialisme dialektik, bahwa perubahan itu segala sesuatu berubah secara dialektis itu, ya kan? Tesis melahirkan antitesis, antitesis melahirkan sintesa. Sintesa suatu saat akan menjadi tesis baru yang akan dilawan terus-menerus. Dan semuanya terjadi pada sektor materi. Dan yang terakhir, Marx kemudian tahap pemikiran Marx adalah menjadi ahli ekonomi. Makanya di akhir hayatnya Marx lebih condong menjadi ahli ekonomi ketimbang politisi, sosiolog dan sebagainya. Tapi Marx itu adalah
orang dengan berbagai wajah itu. Sosiologi bisa, ekonomi bisa, politik bisa, kebudayaan bisa masuk, bahkan dalam perspektif religiositas juga bisa dibaca dalam pemikiran Marx. Ini tahap perjuangan Marxis. Ada 5 fase tahap perjuangan Marxis itu. Membebaskan manusia dari sistem politik reaksioner yang melahirkan ketidakadilan, pencarian sumber keterasingan. Karena eksistensi manusia itu adalah modus mengada itu sebagai suatu sifatnya nature, alamiah. Tapi suatu sifatnya nature alamiah itu kemudian dibelokkan oleh hasrat penguasaan atas benda-benda itu. Sehingga manusia tidak lagi otentik. Ya kan, mungkin kemudian di eksistensialisme muncul apa yang disebut dengan mass culture, kebudayaan massa itu. Sekarang nggak ada manusia otentik katanya. Karena semuanya dibentuk oleh mass culture, kebudayaan massa. Kebudayaan massa itu apa yang membentuk? Yang melahirkan kebudayaan massa itu apa kira-kira teman-teman? Yang kemudian ditiru secara tidak disadari oleh banyak orang. Apa yang melahirkan kebudayaan massa? Halo? Hai. Apa yang melahirkan kebudayaan massa kira-kira? Sehingga tiba-tiba orang meniru, padahal nggak pernah gara-gara seseorang sosok influencer misalnya atau sosok yang public figure menggunakan sesuatu, maka semua orang menggunakan apa yang digunakan oleh mereka. Itu namanya mass culture. Ya kan? Ketika budaya massa menggerakkan orang untuk mengikuti apa yang ada di Media. di media. Media massa yang melahirkan apa yang disebut dengan mass culture, budaya massa. Ketika muncul mass culture, nggak ada lagi manusia otentik. Gitu. Itu nanti di eksistensialisme. Ada irisannya kan eksistensialisme Marxis. Nah, yang ketiga, pencapaian posisi klasik sosialisme menuju sosialisme ilmiah. Ini ketika fase di mana mak muda dengan mak tua itu cara berpikirnya beda. Mak muda itu sangat reaksioner, ya kan? Provokatif betul, agitator betul, gitu. Makanya dia menggerakkan massa ya dengan kekerasan dan sebagainya itu. Karena kapitalisme hanya bisa diruntuhkan dengan revolusi. Tapi ternyata kapitalisme nggak runtuh-runtuh itu. Sehingga Marx kemudian menciptakan sebuah teknologi baru yang disebut dengan sosialisme ilmiah. Bahwa kapitalisme nggak perlu dilawan dengan kekerasan dan sebagainya. Tapi kapitalisme itu akan runtuh dengan sendirinya karena di dalamnya ada cacat bawaan. Ada virus kanker yang lambat laun tapi pasti di kemudian hari dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Sehingga muncullah apa yang disebut dengan krisis ekonomi, krisis politik, krisis kemanusiaan dan sebagainya. Meskipun sampai sekarang ternyata kapitalisme nggak runtuh-runtuh itu sejak Marx mencita-citakan sampai sekarang kapitalisme nggak runtuh-runtuh. Bahkan malah semakin kelihatan dominatif itu. Yang keempat adalah revolusi sosial. Yang dalam revolusi sosial itu adalah harus ada suatu gerakan-gerakan yang mengubah masyarakat. Karena dalam masyarakat itu ada sebuah hambatan kultural orang untuk menjadi maju. Itu harus bisa dibongkar itu, karena itulah yang menghambat. Itulah sumber keterasingan katanya. Kalau kalian pernah baca bukunya Mohtar Lubis nggak? Judulnya Manusia Indonesia. Pernah nggak kira-kira baca itu? Di pengantar ilmu budaya pernah disuruh baca buku itu nggak? Halo? Ini dona yang dia. Ini kalian kuliah nggak? Kira-kira jangan-jangan saya itu ngomong sendirian saya. Halo? Kita yang kuliah Gur Ali tok karo Fariha Fitri ya. Yang lainnya enggak ada di dalam ruang ini. Halo. Ali dengar saya nggak? Dengar, Pak. Yang lain nggak dengar ya berarti ya? Dengar, Pak. Dengar. Serius lah. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Kok ditanya meneng wae? Pernah baca bukunya Mohtar Lubis judulnya Manusia Indonesia? Saya belum, Pak. Belum, Pak. Pak. Coba kalian baca buku itu, pahami buku itu. Saya pengen menolak buku itu, tetapi sampai sekarang masih mensepakati. Karena dalam buku itu ada 10
kebiasaan manusia Indonesia yang membuat dia tidak bisa maju itu, yang menghambat kemajuan ini. Ada 10 kebiasaan buruk Indonesia yang kemudian ini membuat tidak mungkin lahir revolusi katanya. Makanya revolusi di Indonesia lahir oleh kelompok kelas-kelas tertentu, yaitu kelas menengah. Coba teman-teman lihat, ada nggak pergerakan di Indonesia dimotori oleh kelas-kelas proletar itu, ada nggak kira-kira? Ada nggak? Teman-teman sejarah perjuangan, kalau kalian baca sejarah pergerakan Indonesia itu, hampir semua perubahan sosial itu motor penggeraknya kelas menengah, kelas-kelas terdidik itu, dan itu tidak cukup besar. Yang saya sebut sebagai minoritas kreatif yang bergerak itu. Ya, Marx mencoba identifikasi ada kultur masyarakat yang menghambat kemajuan. Di dalam bukunya Muhtar Lubis itu ada 10 kategorisasi yang membuat Indonesia tidak pernah bisa maju katanya gitu. 10 saya cuma lupa, tapi yang saya hafal itu seperti kultur hipokrit. Hipokrit itu semacam munafik ya, hipokrit itu ya. Kalau dalam sebuah rapat, setuju nggak setuju? Iya, tapi setelah keluar dari rapat itu, maido gitu. Ganggih tapi orang kepanggih gitu. Dalam bahasa Jawanya itu. Hipokrit, kemudian kultur nerabas, kemudian mistifikasi. Pokoknya ada 10 kategorisasi itu. Yang teman-teman coba lihat itu yang membuat kenapa kemudian ada hambatan serius kita untuk menjadi maju. Ya, meskipun reformasi birokrasi untuk menjadi modern itu sudah dilakukan, tapi langgamnya masih tradisional, maka muncullah korupsi, kolusi, nepotisme gitu. Itu ternyata kultur yang menjadi persoalan itu. Padahal pengennya melakukan reformasi birokrasi supaya terbebas dari korupsi, tapi karena langgamnya paternalistik, patron klien itu adalah majikan dengan buruh, atasan dan bawahan. Nah, ya kan? Maka bawahan selalu berusaha untuk menjilat dan memuja kekuasaan. Ya kan? Jika di masa-masa tradisional, masa-masa kerajaan, patron klien itu hubungan antara raja dengan rakyat itu sifatnya ideologis, sifatnya kewibawaan. Tetapi di masa-masa patron klien itu kemudian beralih ke masyarakat modern, itu sifatnya bukan lagi ideologis, tapi transaksional itu loh. Iya kan? Hubungan antara atasan bawahan itu transaksional atau ideologis. Kalau rakyat Mataram itu punya patron namanya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 itu ideologis, ya kan? Karena memang raja itu simbolisasi kekuatan kebudayaan. Tapi ketika patron klien itu diadopsi dalam birokrasi modern, maka patron klien itu adalah atasan bawahan yang sifatnya transaksional, tidak lagi ideologis. Orientasinya pada jabatan dan uang. Makanya kenapa banyak bupati-bupati kita saat ini banyak yang masuk penjara. Karena jangan-jangan hubungannya transaksional. ASN sebagai bawahan itu memuja dia dengan limpahan materi. Dicodorkan dengan banyak akses materi, tapi nggak sadar bahwa itu jebakan misalnya. Bisa nggak muncul seperti ini? Bisa, Pak. Sangat bisa. Sehingga kenapa di dalam kekuasaan politik kita banyak penjilat kekuasaan. Bahasa saya sudah mulai kasar, penjilat kekuasaan. Orang selalu menjilat kekuasaan. Kenapa banyak orang menjilat kekuasaan? Kira-kira kenapa? Ya karena ingin mendapatkan akses tadi loh. Akses ekonomi atau akses jabatan. Sehingga bahasa dalam terminologi hadis benar. Manis takhofa bil umaro khusirat dunia. Barang siapa jauh dari umaro, maka dia rugi dalam kehidupan duniawi. Bahasa fikihnya kan gitu kan. Makanya banyak orang selalu mencoba dekat dengan kekuasaan supaya dia dapat berkah duniawi. Ya, dekat dengan gubernur supaya dapat proyek, dekat dengan presiden supaya dapat jadi satu staf ahli, kan begitu sekarang ya. Patron klien itu transaksional, bukan ideologis. Ini yang jangan-jangan ini yang menghambat kemajuan, jangan. Strukturnya modern tapi langgamnya tradisional.
kuliahnya di kampus-kampus modern mengajarkan rasionalisasi, mengajarkan empirisme, mengajarkan logika ilmiah, tapi langgam yang berjalan masih konvensional tradisional itu. Yang terjadi kayak gitu. Masih percaya dengan sesuatu sifatnya mistifikasi, masih percaya dengan hoax dan sebagainya. Berarti kan ada hambatan serius di situ. Nah, Marx mengajarkan cara bagaimana orang membongkar. Dan yang terakhir adalah lahirnya masyarakat sosialis, yaitu masyarakat tanpa kelas. Kalau melihat cita-cita yang paling akhir ini, mulia nggak kira-kira? Ayo teman-teman, kira-kira mulia nggak? Mulia, Pak. Ini provokasinya orang-orang Marxis. Kira-kira mulia nggak? Lahirnya masyarakat tanpa kelas itu. Cita-cita yang mulia nggak kira-kira? Mulia, Pak. Iya, Pak. Tanpa kelas, satu sama lain setara, ya kan? Nggak ada hierarki di dalamnya. Tapi pertanyaannya, logis dan rasional nggak ada masyarakat yang tanpa kelas itu? Kira-kira masuk akal nggak kira-kira? Enggak, Pak. Tidak Tidak. masuk akal, ada kontradiksi, tapi tapi ini cita-cita mulia. Tapi nggak masuk akal. Kenapa? Karena hasrat manusia yang manusiawi itu memang penguasaan atas harta benda. Itu hasrat manusiawi yang paling otentik. Sehingga tiba-tiba komunisme mengajarkan pada manusia untuk menghilangkan hasrat yang manusiawi tadi. Makanya kenapa komunisme kemudian tidak laku di masyarakat modern saat ini, loh. Ya karena dia mereduksi hasrat manusiawi tadi. Padahal kalau kita meletakkan dia sebagai warnings, sebagai alarm, sebagai pengingat supaya kita tidak haus kekuasaan, ini menarik sosialisme dan komunisme supaya dia mengontrol kekuasaan kapitalistik supaya tidak rakus, ya kan? Supaya tidak melahirkan kedoliman, ya kan? Supaya tidak melahirkan kejahatan yang terstruktur, yang sistematis, yang kemudian orang berbuat jahat ada legalisasinya. Ada nggak perbuatan jahat tapi legal? Kira-kira ada nggak kira-kira? Ada nggak? Hukuman mati, Pak. Kalau hukuman mati, saya sekarang termasuk orang yang nggak setuju dengan hukuman mati. Tapi di luar itu, ada nggak sesuatu yang ini sistemik, tapi dianggap rasional logis, tapi sungguhnya ini perompak pembangunan seperti itu? Ada nggak sebuah sistem yang akhirnya dibuat tapi dalam rangka untuk menguntungkan dirinya sendiri? Ada nggak? Penyerobotan tanah warga, Pak. Kelihatannya rasional, tetapi ada sistem yang mengatur itu. Termasuk mungkin penyerobotan tanah warga. Ada sebuah sistem. Bisa nggak ada sebuah kebijakan yang kebijakan itu dibuat oleh legislatif dan eksekutif, tapi kebijakan itu orientasinya hanya untuk kepentingan kekuasaan yang membuat. Bisa nggak kira-kira? Bisa, Pak. Sangat bisa, dan itu kejahatan yang luar biasa. Karena menciptakan sebuah sistem yang sistem itu korup sebenarnya, tapi legal. Paham maksudnya nggak? Tapi legal. Dan itu yang dikritik oleh Marx, ini berbahaya kalau seperti ini. Maka nggak boleh ada kebijakan-kebijakan yang disandera oleh kekuatan pemilik modal. Kalau kebijakan-kebijakan disandera oleh pemilik modal, maka hasilnya mesti masyarakat korup. Coba kalian buka YouTube-nya Prof. Mahfud MD yang menceritakan tentang bagaimana sebuah undang-undang yang setiap pasal sudah dibeli. Coba kalian buka YouTube-nya Mahfud MD yang menceritakan sebuah sejarah masa lalu di sebuah rezim yang setiap pembuatan kebijakan itu ternyata disandra oleh pemilik modal itu. Bahkan saya pernah menulis di Jawa Pos judulnya Transisi Menuju Matinya Demokrasi. Ternyata ada banyak puluhan kebijakan-kebijakan kita di bidang minerba, di bidang sumber daya mineral itu disandera oleh kekuatan politik asing loh. Pada masa itu, suatu masa loh ya. Bayangkan itu. Sehingga rasional logis mau dilegitimasi oleh undang-undang. Menjadi kelihatan logis. Sama seperti kekerasan yang
dilakukan oleh sebuah institusi, tapi karena itu dilindungi oleh undang-undang, maka orang nggak akan menganggap sebagai kekerasan. Misalnya, boleh nggak yang boleh menggunakan senjata itu siapa? Masyarakat sipil atau TNI Polri? TNI Polri. Nah, sehingga ketika ada seorang pencuri melarikan diri ditembak mati oleh polisi, ada legitimasi undang-undang nggak? Ada legitimasi undang-undang nggak kira-kira? Ada, Pak. Ada, tapi kalau masyarakat sipil melakukan kekerasan pada dia mencuri kemudian dipukuli sampai mati, pasti munculnya penghakim main hakim sendiri itu kan? Itu kan tanya. Nah, ini yang disebut dengan hati-hati. Kalau kita bisa membongkar kebijakan, bisa jadi seperti itu. Ya. Makanya sebenarnya institusi namanya TNI Polri itu tidak boleh sembarangan menggunakan kekerasan atas nama senjata. Meskipun dia dilegitimasi oleh undang-undang, dia tetap diatur. Ya. Tapi kalau ada kebijakan yang hanya untuk orientasi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, ini yang disebut dengan perompak pembangunan. Saya lebih suka menyebut perompak, bukan perampok, meskipun istilahnya sama. Perompak pembangunan ini. Dan itu yang dikritik oleh Marxis. Jadi kalau melihat terminologi Marxis, wah sebenarnya menarik. Kritik atas kapitalisme sebagai reduksionisme yang tidak adil, kritik atas totalisme kekuasaan dengan kepentingan kelas, kritik atas burjuasi, pemilik modal yang selalu mengeksploitasi, yang kritik atas agama yang merupakan agama kelas. Coba sekali-kali orang yang beragama itu mengevaluasi dirinya sendiri loh. Termasuk saya sebagai orang beragama karena mengevaluasi juga. Jangan-jangan kritik Marx itu benar juga itu. Ya kan, rebutan klaim atas burjuasi beragama itu. Nah, ini konsep-konsep kuncinya Marx. Teman-teman nanti bisa mengembangkan lebih lanjut dari buku-buku yang teman-teman bisa baca secara serius dan seterusnya. Nah, itu teman-teman terkait dengan konsepnya Marxis. Ini nggak usah ada pertanyaan karena 1 jam berikutnya adalah kita diskusi tentang eksistensialisme. Kelompoknya siapa sekarang mau presentasi? Halo? Iya, Pak. Bentar. Ya. Yang share screen, Radia. Paradia mana Paradia? Ya, saya, Pak. Radia. Oke, monggo. Yang lain, kelompok lain harus bisa memberikan perspektif ya. Ayo teman-teman, nggak cuma Ali, Ilman, Olvan, dan yang lain harus bisa memberikan perspektif. Nanti kalau bisa, kalau nggak ada yang saya tunjuk langsung. Oke, monggo. Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam karena jaringan saya sedang tidak stabil. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan filsafat eksistensialisme Sartre atau Albert Camus dan fenomenologi Heidegger-Husserl. Dan kelompok 9 sendiri terdiri dari 4 anggota, yaitu yang pertama Tasya Shuta, yang kedua Yohana Hidayawati, yang ketiga Radia Ayudela Safitri, dan yang terakhir Rifki Farhan Razak. Next.
Eksistensialisme merupakan paham yang menempatkan manusia pada titik sentrum dari segala relasi kemanusiaan. Eksistensialisme berakar dari upaya untuk bangkit dari segala hegemoni untuk menemukan eksistensi dan esensi diri. Untuk menemukan eksistensi diri tersebut, manusia harus sadar bahwa tidak ada makhluk lain yang dapat bereksistensi selain manusia. Next. Eksistensialisme merupakan suatu aliran filsafat yang lahir karena latar belakang ketidakpuasan beberapa filsuf yang memandang bahwa filsafat pada masa Yunani itu hanya seperti protes terhadap rasionalisme Yunani, khususnya pandangan tentang spekulatif mengenai manusia. Selain itu, latar belakang dan alasan lain atas lahirnya aliran ini juga adanya atau sadarnya beberapa golongan filsuf yang menyadari bahwa manusia mulai terbelenggu dengan aktivitas teknologi yang membuat mereka kehilangan hakikat hidupnya sebagai manusia atau makhluk hidup yang bereksistensi dengan alam maupun lingkungan sekitarnya. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Tasya Suta. Silakan. Next. Berikut adalah tokoh-tokoh filsuf yang pertama, Jean-Paul Sartre. Dalam hal ini, Sartre menempatkan eksistensi manusia mendahului esensi. Eksistensi pada esensialnya menunjukkan kepada kesadaran manusia, karena manusia berhadapan dengan dunia, di mana dia berada sekaligus memikul tanggung jawab untuk diri dan masa depan dunianya. Kebebasan adalah esensi manusia, biasanya manusia yang bebas selalu menciptakan dirinya. Manusia yang bebas dapat mengatur, memilih, dan dapat memberi makna pada realitas. Next. Yang berikut ada Albert Camus. Albert Camus adalah seorang jurnalis dan novelis Prancis Aljazair yang karya sastranya dianggap sebagai sumber utama pemikiran eksistensialis modern. Yang kedua, seorang eksistensialis yang menyebutkan tentang kehidupan yang telah kehilangan nilai dan maknanya. Kehidupan manusia itu absurd, sulit dipahami, dan irasional. Berikut akan dilanjutkan oleh teman saya, Radea. Fenomenologi adalah jenis metodologi penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengungkap kesamaan makna yang merupakan inti dari suatu konsep atau fenomena yang secara sadar dan individual dialami oleh sekelompok individu dalam kehidupan mereka. Pada awal istilah fenomenologi diperkenalkan oleh J.H. Lambert tahun 1764 untuk menunjuk pada teori kebenaran. Setelah itu istilah ini diperluas pengertiannya. Teori yang dihasilkan dari usaha membersihkan, sedangkan menurut Koch-Kellmans dalam fenomenologi digunakan itu adalah teori sejati yang dipahami tradisi dalam filsafat pada tahun 1765, yang kadang-kadang pemikiran Barat ditemukan dalam karya-karya Immanuel Kant, yang kemudian didefinisikan secara baik dan dikonstruksikan sebagai makna secara teknis oleh Hegel. Menurut Hegel, fenomenologi berkaitan dengan pengetahuan yang muncul dalam kesadaran, sains yang mendeskripsikan apa yang dipahami seseorang dalam kesadaran dan pengalamannya. Heidegger mendirikan filsafat fenomenologi eksistensialis dengan mempertanyakan ulang pendekatan filsuf sebelumnya dirinya, yaitu mempertanyakan dari eksistensi sebagai suatu konsep
dengan propertinya menuju pada pertanyaan eksistensi sebagai dirinya sendiri. Adapun beberapa tekanan Heidegger, yakni konsep mit atau dengan, bersama itu mempunyai makna eksistensial, artinya kebersamaan itu bukan melekat pada diri manusia, namun mengikuti manusia dan melekat. Oleh karena itu Heidegger mengungkapkan yaitu untuk mengenal diri harus melalui Mitdesein, melalui orang lain. Dengan mengenal orang lain, manusia bisa mengenal dirinya. Next. Fenomenologi Husserl menekankan bahwa untuk memahami fenomena seseorang harus menelaah fenomena apa adanya. Oleh karena itu, seseorang harus menyimpan sementara atau mengisolasi asumsi, keyakinan, dan pengetahuan yang telah dimiliki agar mampu melihat fenomena apa adanya yang atau melakukan proses bracketing. Next. Kesimpulan, eksistensialisme dan fenomenologi merupakan dua gerakan yang sangat erat dengan menunjukkan pemberontakan terhadap metode-metode dan pandangan-pandangan filsafat barat yang tradisional. Eksistensialisme dan fenomenologi menyajikan sikap atau pandangan yang menekan pada eksistensi manusia, artinya kualitas-kualitas yang membedakan antara individual atau perorangan, dan tidak membicarakan manusia secara abstrak atau membicarakan alam atau dunia secara umum. Dalam mencari esensinya, eksistensialisme sebagai sebuah paham, sedang fenomenologi sebagai metodenya. Oke, baik. Mungkin sekian presentasi dari kami. Dan untuk selanjutnya, kami akan buka sesi tanya jawab atau diskusi. Dan untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Dan agar mempermudah, mungkin untuk pertanyaannya bisa diketik di kolom chat Zoom ini. Terima kasih. Ayo yang lain. Ini eksistensialisme itu bicara tentang kita. Manusia eksis. Tidak ada makhluk yang ada dalam ruang dan waktu ini selain manusia yang bereksistensi. Binatang itu nggak bereksistensi. Ini kata eksistensialisme loh ya, bukan kata saya. Malaikat itu nggak bereksistensi. Setan itu nggak bereksistensi. Makhluk-makhluk gaib itu nggak bereksistensi. Yang bereksistensi itu manusia. Sehingga orang menyebut eksistensi Tuhan, eksistensi malaikat, dan sebagainya. Karena yang eksistensi itu ada dalam ruang dan waktu. Di luar ruang dan waktu itu tidak bereksistensi. Benda itu nggak bereksistensi. Eksistensi kesenian. Kesenian itu nggak bereksistensi, karena nggak punya kesadaran. Jadi kalau orang menyebut eksistensi kesenian di era modern itu keliru. Karena itu eksis itu hanya pada manusia. Eksistensialisme adalah kemampuan manusia dalam kemampuan untuk mengada, modus mengada dalam ruang namanya dunia itu. Sehingga penyebutannya adalah eksistensi itu adalah manusia konkret saat ini di sini dulu. Siapa itu? Ya kita. Ya kan? Sehingga kalau binatang, kalau benda itu tidak bereksistensi karena dia hanya ada untuk dirinya sendiri, benda kayak kursi meja itu hanya ada untuk dirinya sendiri. Sementara hewan itu ada keberadaan dia itu ya sama dengan ada hanya sedikit lebih baik daripada benda, kualitas benda itu. Jika benda itu hanya sekedar ada, tapi kalau binatang itu sekedar hidup, ya kan? Karena dia tidak bereksistensi, dia tidak punya kemampuan memikirkan untuk apa dia hidup itu. Dia punya hasrat seksual, tapi hasrat seksual itu instingtual itu, ya kan? Sehingga namanya binatang nggak pernah punya pikiran untuk menciptakan peranata budaya disebut dengan lembaga pernikahan. Namanya keluarga itu nggak mungkin punya kemampuan untuk itu. Tapi manusia
Manusia dan binatang sama-sama punya hasrat seksual. Binatang tidak bisa melanjutkan hasrat seksual itu menjadi sesuatu yang sifatnya sakral, suci, sehingga dia tidak pernah punya imajinasi menciptakan pranata budaya yang disebut dengan lembaga pernikahan, yang disebut dengan keluarga, institusi namanya keluarga. Tapi kalau manusia punya hasrat seksual itu hasrat yang sama seperti hewan. Maka orang menyebut seksual itu naluri hewani sebenarnya. Tapi menjadi sesuatu yang sakral, menjadi sesuatu yang sifatnya kreatif, bukan rekreatif, sehingga seksualitas itu bukan rekreatif, tapi kreatif. Ya kan? Kalau rekreatif, peduli saja itu. Ya kan? Beli saja. Nggak perlu menikah, itu namanya rekreatif, tapi seksualitas itu kreatif. Kenapa? Karena manusia kemudian bisa menjadikan seksualitas itu untuk reproduksi keturunan, genetika, genealogis itu. Sehingga dia bisa menciptakan apa yang disebut dengan pranata budaya, yang disebut dengan lembaga pernikahan. Karena manusia bisa punya kemampuan mencipta, itu disebut dengan modus mengada. Ya kan? Itu namanya modus mengada, yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain. Maka manusia itu ada awal, ada akhir. Ya kan? Kapan dia lahir, kapan dia mati, kan? Peristiwa kemanusiaan apa yang mengiringi pengalaman hidup dia. Ya kan? Sehingga kalau seorang sejarawan sedang menulis biografi manusia, mesti yang ditulis adalah manusia yang konkret. Manusia yang pernah hidup dalam sebuah ruang dan waktu. Kapan dia hidup, kapan dia mati. Kalau saya bertanya, Nabi itu manusia yang diangkat oleh Allah menjadi Nabi, itu manusia konkret atau manusia abstrak? Teman-teman sekalian. Halo? Konkret atau abstrak? Konkret, Pak. Nabi Isa, Nabi Muhammad, Adam, alaihissalam, Nuh itu manusia konkret atau manusia abstrak? Konkret, Pak. Konkret. Maka ada sejarah kenabian. Kapan dia lahir, kapan dia melakukan pernikahan, kapan dia menerima wahyu, ya kan? Kapan dia melakukan transaksi ekonomi, dia manusiawi. Sebagai manusia dia dituliskan itu loh. Ya kan? Itu namanya manusia konkret. Sejarah pasti menuliskan sesuatu yang sifatnya konkret, ada jejak sejarahnya. Makanya kenapa sejarawan dengan agamawan ketika menuliskan tentang sejarah Nabi mesti beda. Kira-kira beda enggak? Sejarawan, ahli sejarah menuliskan tentang tokoh yang dianggap sakral suci dengan pengikutnya, dengan agamawan itu beda enggak dalam menuliskan sejarah tentang seorang tokoh? Beda enggak kira-kira? Beda, Pak. Kalau sejarawan selalu menghadirkan apa? Sumber, bukti-bukti otentik bahwa memang ini bukan manusia mengada-ada, ini bukan manusia supranatural, tapi manusia sebagaimana manusia seperti kita yang kemudian memang punya kelebihan-kelebihan itu, ya kan? Yang punya teladan dalam akhlak dan sebagainya. Tapi sebagai manusia seperti kita, dia lahir, dia kapan meninggal, kapan menikah, ya kan? Itu namanya jejak pengalaman. Kalau saya tanya tokoh Sangkuriang itu atau Malim Kundang itu manusia konkret atau manusia abstrak? Halo, bagus dia mengatakan abstrak. Jadi bisa nggak seorang sejarawan menuliskan sejarah Malim Kundang? Bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Tidak ada sumber yang terbukti. Nggak ada sumbernya. Tetapi folklore tentang Malim Kundang bisa dituliskan nggak dalam sejarah? Bisa, Pak. Kalau sesuai cerita rakyat. Bisa, karena folklore cerita rakyat tentang Malim Kundang itu ada dalam sejarah yang dipercaya oleh masyarakat di Indonesia, terutama di Sumatera Barat misalnya. Artinya apa? Kepercayaan orang tentang folklore cerita Malim Kundang itu ada dalam data sejarah. Tapi sosok Malim Kundangnya itu adalah makhluk manusia abstrak, manusia imajinatif yang tidak hidup dalam ruang dan waktu. Ya kan? Maka nggak ada biografi Malim Kundang, biografi Nyi Roro Kidul, ada nggak seperti itu? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Maka sejarawan itu pasti ketika mencarikan sumber-sumber sejarah pasti akan bicara tentang manusia-manusia eksistensial, manusia-manusia konkret,
Ya kan? Siapa sih manusia? Ya kita ini loh yang punya modus mengada. Kita tuh punya modus mengada. Kalau dalam bahasa eksistensialisme itu, seseorang yang bereksistensi adalah punya kesadaran untuk apa saya punya kesadaran untuk apa sebenarnya saya hidup. Dan kebahagiaan manusia itu ada dua. Bahagia ketika dia dilahirkan, bahagia ketika dia sadar untuk apa dilahirkan. Kesadaran atau disebut dengan consciousness itulah yang disebut dengan eksistensialis itu. Banyak orang jangan-jangan belum bereksistensi karena nggak pernah punya kesadaran. Kalau kalian menggunakan teori psikologinya Lawrence Kohlberg tentang teori perkembangan kepribadian manusia dari umur 0 sampai 6 tahun, 7 tahun sampai 17, sekarang 12 sampai 16 sampai 40 sampai kemudian dia meninggal, ada pramoral, prakonvensional, konvensional, pasca konvensional. Itu teori perkembangan kepribadian manusia dari sejak dia lahir sampai dia mati. Pramoral adalah usia 0 sampai 6 tahun. Usia di mana 0 sampai 6 tahun adalah usia yang itu usia prakonvensional, usia di mana mereka tidak punya orientasi moral, tidak punya orientasi kesadaran. Ya kan? Dia instingtual betul anak-anak usia balita itu. Makanya kalau dia sekolah namanya prasekolah. Ya kan? Sifatnya penitipan anak atau tempat bermain. Ya kan? Mandi masih harus dimandikan. Berangkat sekolah masih harus diantar. Makan masih harus disuapin. Mandi dan sebagainya. Ganti baju masih harus dikenakan oleh orang dewasa. Dia pramoral. Makanya kalau nggak ada usia pramoral kok melakukan kejahatan, kekerasan. Kenapa? Karena nggak punya imajinasi tentang moralitas. Usia anak itu usia yang betul-betul rekreatif. Bangun melek dari tidur, ya instingtual nangis, lapar ya nangis, butuh sesuatu yang nangis. Usia prasekolah. Usia sekolah adalah usia 6 sampai 17, dulu itu usia pendidikan dasar sekolah. Dia sudah tahu tentang baik buruk, tapi nggak pernah punya kesadaran mengapa harus berbuat baik, mengapa harus meninggalkan sesuatu yang buruk. Itu belum bereksistensi. Makanya kenapa usia sebelum 17 tahun itu belum boleh punya KTP. Iya enggak? Saat punya KTP itu kan sudah menikah atau umur sudah 17 tahun. Kenapa? Dan belum boleh memilih dalam pemilu. Kenapa? Karena dia nggak punya kesadaran. Kalau dia memilih siapa, kenapa saya harus memilih orang itu? Makanya pemilihan yang jujur, bebas, dan sebagainya itu kan manusia yang sudah punya eksistensialis, punya kesadaran. Mengapa saya memilih A? Oh ya, karena ada sesuatu yang mengharuskan saya memilih dia. Itu usia sekolah. SD, SMP, SMA. Belum boleh punya KTP. Kalau sudah punya KTP, konvensional dia. Di saat itulah dia sudah punya modus mengada. Ya kan? Usia mau masuk kampus, maka masuk kampus itu kan sudah tidak lagi diseragamkan. Kalau SD, SMP, SMA masih seragam nggak? Iya, masih seragam nggak? Masih pakai seragam nggak? Tapi ketika masuk kampus bebas kalian. Bahkan memilih jurusannya bebas. Memilih mata kuliahnya sebenarnya sudah bebas. Cuma kan semester 1, semester 2 karena masih transisi. Maka ketika umur konvensional, kalau dia melakukan kejahatan, sudah ada hukum pidana. Tapi kalau usia prakonvensional, pramoral, melakukan kriminalitas, maka dia pengadilannya berbeda dengan usia dewasa itu. Paham ya? Maksud saya paham nggak? Itu makhluk eksistensialis. Tapi yang menarik sekarang ini ternyata banyak kriminalitas dilakukan oleh usia anak-anak itu. Yang sebenarnya dia tidak punya imajinasi tentang kekerasan, tidak punya imajinasi tentang seksualitas itu. Seksualitas dan kekerasan itu kan imajinasinya orang dewasa. Ya enggak? Kalau anak-anak melakukan kekerasan kan ya betul-betul nggak paham. Coba teman-teman lihat punya adik-adik kecil, kelas 1 SD, kelas 2 SD, berkelahi, besok pagi biasanya bareng nggak? Masih main bareng dengan mereka nggak? Masih ya? Jika kalau ada anak kecil berkelahi, kemudian orang tuanya ikut berkelahi, berarti orang tuanya sama-sama seperti anaknya itu. Kan itu logikanya. Ya. Kenapa? Karena memang itu dunia anak. Berantem, besok pagi balik lagi yang sama. Maka dia tidak bisa dianggap sebagai melakukan kekerasan atau kriminalitas, karena narasi dia nggak punya tentang itu.
Tapi kalau sudah usia dewasa, punya KTP, punya SIM, boleh memilih, boleh menikah, dan sebagainya, ketika melakukan kejahatan, dia dianggap sudah harus bertanggung jawab. Maka inti eksistensialisme adalah kebebasan dan tanggung jawab. Kalau usia pramoral, prakonvensional itu belum punya kebebasan. Masih instingtual. Tapi kita sudah punya kebebasan. Tapi di balik kata kebebasan ada apa? Ada apa? Tanggung jawab. Selalu setiap kebebasan beriringan dengan kalimat apa? Dengan kata apa? Liar, Pak. Bukan liar itu lawan katanya. Kebebasan selalu beriringan dengan kalimat apa? Merdeka. Kebebasan itu kemerdekaan untuk memilih. Di balik kebebasan itu ada teknologi lain yang disebut dengan tanggung jawab. Paham ya maksud saya? Makhluk eksis adalah makhluk yang punya kebebasan menentukan diri sendiri, tapi di balik kemampuan menentukan diri sendiri itu, dia harus bertanggung jawab atas semua pilihan-pilihan itu. Ya kan? Kalau anak usia SD, SMP, SMA, ketika beragama, pilihannya siapa kira-kira? Halo, si milih sopo? Jangan-jangan Orang tua. Jangan-jangan kita beragama itu hanya gara-gara pilihan yang keluarga kita ya? Tidak kan, ya pasti di orang tua pasti semua orang Nah, itu bener kan? Itu pilihan genealogis. Bisa nggak suatu saat ketika kita sudah dewasa menentukan pilihan sendiri secara sadar? Bisa. Bisa, dan dia harus bertanggung jawab atas semua pilihan itu. Sehingga ketika orang memilih, dia harus diberi hak atas pilihan itu dan dia harus bertanggung jawab atas pilihan itu. Maka nggak boleh ada intimidasi, nggak boleh ada terhadap semua pilihan-pilihan itu, sepanjang pilihan-pilihan itu tidak mereduksi kemanusiaan. Karena di balik kebebasan ada ketanggung jawab. Kebebasan itu beda dengan keliaran. Semakin bebas orang, semakin bertanggung jawab dia, gitu. Bukan semakin liar. Tapi semakin ketat kita malah semakin liar ya. Nah, Indonesia itu kan negara dengan penuh dengan norma. Apakah kemudian semakin lebih baik? Ini pertanyaan kritis saya loh ya. Kita punya norma agama, punya norma hukum, norma adat, norma sosial. Korupsi masih sangat tinggi, ya kan? Kekerasan pada kelompok-kelompok minoritas masih sangat tinggi, ya kan? Artinya apa? Jangan-jangan norma itu semakin banyaknya norma, bukan semakin kita punya kebebasan, tapi semakin kita berkeinginan untuk keluar dari norma itu. Tapi masyarakat yang diberi peluang kebebasan itu, dan dia siap bertanggung jawab atas kebebasannya itu. Nah, coba teman-teman bandingkan dulu. Artinya apa? Eksistensialisme itu menentukan kemanusiaan. Karena dia adalah kebebasan untuk menentukan diri sendiri. Dan dia bertanggung jawab. Maka kebebasan dalam konteks ini maknanya positif, bukan negatif. Kita kan selalu menerjemahkan kebebasan dalam dua bentuk. Ya kan? Bebas itu adalah kebebasan itu adalah bebas dari dan bebas untuk. Selama ini kita memaknai kebebasan hanya bebas dari. Ya enggak? Bebas dari itu kalau misalnya kalau orang Muslim ya subuh sudah sholat, zuhur sudah sholat, merasa bebas dari apa? Tanggungan sholat. Bebas dari kewajiban. Sholat. Godaan. Bebas dari kewajiban-kewajiban. Orang Katolik setiap minggu ke gereja bebas dari kewajiban untuk datang ke gereja. Ya kan? Tapi itu kebebasan sifatnya masih negatif karena bebas dari. Eksistensialisme itu mengajak kita untuk bebas untuk itu. Bebas untuk dan bebas dari itu maknanya menjadi berbeda. Nah, tadi saya menyebut setiap orang berhak untuk menentukan dirinya sendiri sepanjang tidak mereduksi kemanusiaan. Nah, kalau tiba-tiba ada orang yang memilih berbeda agama, itu pilihan eksistensialis. Orang kemudian memilih, apalagi mau berbeda agama aja tidak masalah, apalagi hanya perbedaan pilihan presiden itu loh. Kan konyol hanya gara-gara perbedaan pilihan presiden kemudian kita menganggap bahwa orang itu lebih jelek daripada kita itu. Ini yang terjadi itu, maka eksistensialisme itu kata kunci adalah kemerdekaan.
kebebasan dan tanggung jawab, kemerdekaan untuk menentukan diri sendiri, untuk jadi apa dia, bagaimana dia menjadi apa itu, dan dia siap bertanggung jawab dari pilihan dia untuk menjadi apa. Itu namanya pilihan eksistensialisme. Nah, kalau teman-teman belajar di ilmu sakti, belajar membaca sebuah novel itu seringkali muncul tokoh-tokoh yang di tengah masyarakat yang homogen, tiba-tiba dia mencoba memilih berbeda itu. Ya seperti itu. Itu namanya eksistensialis. Eksistensialis adalah sebuah pilihan yang sadar. Jangan-jangan pilihan kita tidak pernah sadar. Ayo. Jangan-jangan kita memilih sesuatu bukan karena kesadaran, tapi karena mass culture tadi loh. Karena kebudayaan massa yang menentukan kita memilih ini loh. Jangan-jangan kita beragama karena mayoritas di tengah-tengah kita adalah masyarakat beragama. Kira-kira bisa nggak seperti itu? Ayo. Halo, ini kritik saya. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Jangan-jangan kita sekolah itu gara-gara budaya massa, karena setiap pagi tiba-tiba anak-anak itu semuanya sekolah itu. Kadang-kadang saya melakukan pertanyaan nakal. Jangan-jangan saya sebagai orang Islam, Anda sebagai orang Islam, setiap hari Jumat itu Jumatan. Jangan-jangan mass culture, budaya massa yang menggerakkan karena laki-laki setiap hari Jumat Jumatan itu. Bukan karena kesadaran bahwa ini sesuatu yang memang harus kita pilih itu loh. Ya. Coba teman-teman melakukan perenungan itu. Maka sebuah pilihan yang ditentukan karena kemerdekaan kita membahagiakan. Ya. Suatu pilihan yang ditentukan oleh kemerdekaan kita dalam memilih itu membahagiakan itu. Maka kalau ada sebuah sistem yang merenggut kebebasan, itu pasti sistem yang fasis. Pasti fasis itu kalau merenggut kebebasan itu. Tapi kebebasan sekali lagi maknanya bukan kelihatan. Ya kan? Kebebasan itu maknanya adalah kemerdekaan untuk menentukan diri sendiri. Maka to exist lebih berharga daripada to live. Atau to life lah, sekedar hidup. Bereksistensi lebih berharga daripada sekedar hidup itu. Ya, kalau pertanyaan nakal saya itu kan, jangan-jangan kita tuh tidak pernah sadar sebagai manusia. Jangan-jangan hidup kita dalam ruang namanya dunia itu baru sekedar ada. Kalau sekedar ada namanya seperti benda ini sekedar ada. Kalau sekedar hidup, sabar seperti binatang. Tapi kita itu kan tidak sekedar ada, tidak sekedar hidup. Kita bereksistensi dalam keberadaan kita bereksistensi dalam kehidupan kita. Ini Ovan bertanya ini. Suatu hal secara sadar tapi belum sadar berulang-ulang itu gimana maksudnya? Sama seperti kebudayaan. Kebudayaan itu kan sesuatu yang dilakukan, aktivitas berpola yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Ya kan? Kalau seharusnya tidak sadar sampai secara berulang-ulang sehingga menjadi sebuah kesadaran itu bisa. Tapi kalau sadar berulang-ulang namanya ya ketidaksadaran yang berulang-ulang akhirnya menjadi sebuah kesadaran, mungkin bisa seperti itu. Kebudayaan itu kan mungkin bermula dari sebuah ketidaksadaran, tapi karena aktivitas itu berpola terus-menerus dilakukan oleh banyak orang akhirnya menjadi sebuah habit, menjadi kebiasaan itu. Oh, ini identitas kita, ini kebiasaan kita itu. Kebudayaan kan seperti itu. Ya kan? Tapi kalau sesuatu yang kita lakukan secara sadar, pokoknya apapun yang dilakukan secara sadar, ditentukan oleh pilihan subjektif kita, itu adalah kesadaran, itu adalah consciousness, itu adalah eksistensialis. Ini Mas Ilman. Ya nanti dia akan berhadapan dengan konsep nihilisme. Nietzsche juga seorang eksistensialis, tapi dia punya konsep yang berbeda. Ya. Konsep eksistensialisme Sartre, Nietzsche, Albert Camus itu menjadi sesuatu yang berbeda, tapi semuanya berbicara pada manusia konkret. Cuma kalau Nietzsche itu kemudian berakhir pada nihilisme karena ketidakpuasan dia dengan sebuah peradaban Barat yang eksploitatif yang melahirkan perang di mana-mana sehingga individualisme menjadi mati.
yang semuanya diseragamkan oleh logika berpikir, oleh rasionalisme, oleh modernisme, sehingga manusia individu menjadi hilang, sehingga berakhir pada nihilisme, dari tiada menjadi ketiadaan baru. Kalau Albert Camus itu kan absurditas, manusia itu makhluk absurd. Sama seperti mudik itu, jangan-jangan absurditas mudik itu. Kok bisa tiba-tiba kita mudik bareng, bermacet-macet bareng, ya kan? Saya kadang-kadang juga aneh, saya sudah tahu bahwa hari Rebu kemarin, kalau saya dari rumah saya ke pantai Gunung Kidul itu mesti macet. Tapi kok itu tetap dilakukan, itu kan aneh, absurd kan saya itu loh. Saya sudah bilang sama anak, Ndok, ini macet loh, Ndok. Ini biasanya perjalanan cuma 1 jam, 1 jam setengah loh. Tapi ini macet, tapi juga absurditas itu tetap dilakukan itu loh. Sehingga saya dari rumah saya di Prambanan ke pantai Gunung Kidul itu dari jam 9 pagi sampai di pantai itu jam 3 sore. Ya kan? Di pantainya cuma 1 jam karena keburu gelap. Pulangnya dari jam 5 sore sampai rumah jam 11 malam, absurditas kan itu. Tapi tetap dilakukan, manusia itu makhluk absurd. Apa itu makhluk absurd? Kata Albert Camus, tidak pernah minta dilahirkan di dunia ini. Ada yang pernah minta dilahirkan di dunia ini loh. Ada, Mas Ilman, Mas Ali, Mas Ovan. Nanti Natali. Ada yang pernah minta dilahirkan di dunia ini? Tidak, Pak. Kok tiba-tiba kalian lahir? Orang beragama kodrati. Tapi kalau bagi Albert Camus, kita tuh absurd. Tidak pernah minta dilahirkan di mana-mana. Tidak pernah minta dilahirkan. Bahkan kita tidak pernah punya pilihan lahir dari rahimnya siapa itu. Ada yang punya pilihan lahir dari rahimnya siapa? Ada. Tolong tunjukkan kepada saya. Ada yang bisa memilih lahir dari rahimnya siapa itu? Hah? Ada nggak? Tidak ada, Pak. Aprilia, saya mau lahir dari rahimnya orang bule dari Italia yang cantik-cantik misalnya gitu. Ada itu? Nggak ada. Karena itu sesuatu yang tiba-tiba tidak pernah minta dilahirkan, kemudian lahir. Ya jangan dipersekusi orang yang kemudian berbeda dengan kita, karena itu kodrati. Menjadi Jawa, menjadi Sunda, menjadi Madura, menjadi Eropa, menjadi berkulit hitam, berkulit putih, berkulit berwarna, itu kodrati. Yang kodrati kok dipersekusi? Yang pilihan aja nggak boleh dipersekusi, apalagi yang kodrati gitu loh. Paham ya maksud saya? Halo, paham maksud saya nggak? Paham, Pak. Ya, tapi beragama apa itu pilihan? Menjadi warga negara apa itu pilihan? Dan ketika pilihan itulah eksistensialisme berperang gitu loh. Tapi kata Albert Camus, kita tuh absurd. Nggak pernah minta dilahirkan, tiba-tiba harus berhadapan dengan rasa sakit, harus berhadapan dengan penderitaan, harus berhadapan dengan perang, dan tiba-tiba kita harus berhadapan dengan kematian. Bagaimana mungkin ini loh? Nggak pernah minta dilahirkan, kok tiba-tiba harus berhadapan dengan penderitaan itu? Sehingga Albert Camus mengatakan, kalau begitu, kita harus memberontak pada kehidupan ini supaya kita keluar dari penindasan, keluar dari penderitaan, meskipun akhirnya tetap kalah dengan kematian. Sehingga istilah terkenalnya adalah aku memberontak maka aku ada, kata Albert Camus. Kalau eksistensialis, kalau rasionalisme itu kan aku berpikir maka aku ada, cogito ergo sum. Kalau eksistensialisme sastra, aku ada dulu baru aku berpikir. Nggak mungkin aku berpikir tapi aku nggak ada. Aku ada dulu baru aku berpikir. Tapi kalau Albert Camus, aku memberontak maka aku ada. Memberontak pada apa? Pada ruang namanya, pada sebuah kondisi namanya kematian meskipun kita kalah. Sehingga kalau tafsiran saya atas tulisannya Albert Camus adalah kita harus mengisi ruang-ruang kehidupan itu dengan sesuatu yang berharga, dengan sesuatu yang bersifat eksistensialisme kita, sehingga kita punya trace, kita punya jejak dalam ruang namanya kehidupan, meskipun pada akhirnya kita kalah dengan kematian itu. Kita harus mengisi ruang-ruang itu dengan sesuatu yang bermakna dan berharga itu loh. Sehingga kita punya trace, kalau dalam bahasa Derrida, punya jejak yang membuat kita hadir dalam sebuah ruang namanya dunia itu, meskipun pada akhirnya kita kalah dengan kematian.
tapi menjadi kematian yang membahagiakan itu. Ya kan? Karena ada sesuatu yang berharga duluan itu. Yang gagal dan absurd itu kan ketika dia lelah menghadapi dunia itu, kemudian dia bunuh diri. Coba kalian cari di beberapa tempat tuh kalau bicara tentang bunuh diri pasti teorinya pakai Albert Camus. Gagal memahami dunia, gagal memahami eksistensi, kemudian dia bunuh diri karena dianggap bahwa kematian itu adalah keluar dari sebuah fase penderitaan itu. Penderitaan ruang namanya dunia itu. Padahal sebenarnya kalau dimanai seharusnya apa? Kita harus mengisi ruang-ruang namanya duniawi yang menyakitkan itu, mengisi sesuatu dengan bermakna, dengan pengalaman hidup yang bermakna, sehingga kita punya jejak positif, meskipun pada akhirnya kita kalah dengan kematian. Tapi kematian itu adalah kematian yang membahagiakan. Oh, ini sebenarnya kemudian saya mencoba menghubungkan, jangan-jangan ini yang menginspirasi namanya siapa namanya? Biarawati dari India itu siapa namanya, yang Bunda Teresia. Mas Albertus mungkin pernah dengar ya, Bunda Teresia ya. Teman-teman yang lain, coba. Bunda Teresia itu ketika sudah ditanya sebagai kenapa Bunda Teresia begitu mengasihi orang-orang yang terlantar, manusia-manusia yang sangat miskin, sangat dianggap sudah terbuang, tapi justru dikasih itu dan sebagainya. Apa yang dia katakan? Saya hanya ingin mendampingi manusia itu agar mati dalam keadaan bahagia sebagai manusia. Agar orang-orang yang teralienasi tadi, tereksklusi tadi, didampingi supaya dia mati sebagai manusia yang membahagiakan itu. Wah, itu luar biasa sekali manusiawinya orang itu. Karena dia mendampingi orang yang menderita supaya ketika dia mati sebagai manusia itu. Banyak nggak orang manusia yang udah mati tidak dihargai sebagai manusia? Banyak nggak kira-kira di ruang namanya dunia ini? Banyak nggak sekarang ini? Hah? Banyak nggak kira-kira? Banyak sekali sebenarnya. Tidak dihargai sebagai manusia. Sehingga kadang-kadang kalau orang sudah punya kepekaan itu, lihat di jalan raya, ada orang yang sudah sangat renta, tidur di pinggir jalan, nggak punya rumah, nggak punya atap, nggak punya penghasilan, dibiarkan begitu saja. Saya membayangkan, kucing saja seringkali kita rawat supaya dia mati sebagai binatang yang manusia, ini dibiarkan menderita di sebuah ruang namanya jalanan itu. Jadi, Bunda Teresia mencoba menjadikan orang-orang itu punya makna dirinya sebagai manusia itu. Sehingga bukan kematian yang berharga, tapi kehidupan yang berharga. Kehidupan menjadi bermakna. Ketika kehidupan bermakna, maka dia siap menghadapi kematian yang membahagiakan itu. Aku memberontak, maka aku ada. Kemudian muncul lagi tokoh di era kontemporer namanya Zhuang Baudrillard, yang manusia konsumsi tadi, yang mengatakan bukan aku yang memberontak maka aku ada, tapi era sekarang adalah aku berbelanja maka aku ada. Nanti di teori apa namanya simulasi realitas itu muncul istilah aku berbelanja maka aku ada. Tapi kalau eksistensialisme kan aku ada maka aku berpikir, aku memberontak maka aku ada. Tapi ada teori dalam culture study namanya aku berbelanja maka aku ada. Apa itu? Modus mengada era apa namanya saat ini adalah era hiperrealitas, adalah keberadaan dia itu sangat tergantung dari kemampuan dia membelanjakan barang. Semakin banyak dia mengonsumsi barang, maka dianggap sebagai eksis. Apalagi dalam dunia virtual, eksistensi kita selalu disimbolkan dengan apa kira-kira saat ini? Dalam dunia media sosial, eksistensi kita ditunjukkan dengan apa? Sosial media. Di media sosial kita menunjukkan eksistensi kita dengan apa? Konten, Pak. Konten, update status, itu kan ya. Beli barang, itu namanya prosumer. Prosumer itu mengonsumsi barang, tapi sekaligus juga memproduksi gaya hidup. Barang diproduksi, barang dibeli, barang dikonsumsi,
tapi pada saat yang sama dia memproduksi gaya hidup. Contohnya seperti apa? Prosumer itu membeli barang tapi memproduksi gaya hidup. Kalian sering lihat, ini saya contohkan emak-emak saja. Emak-emak kelompok arisan, kelompok-kelompok kelas menengah, tiba-tiba rombongan datang ke sebuah resto cepat saji yang dari modelnya kayak Hanamasa dari Jepang atau Korea. Ketika makanan sudah tersajikan, itu mengkonsumsi barang. Tapi kemudian apa yang dilakukan? Mak-mak itu biasanya. Dia memproduksi apa kemudian? Dia lebih sibuk apa daripada mengonsumsi makanannya? Halo, kira-kira apa? Kalau sudah makanan dari Korea, masak sendiri, bakar sendiri, kemudian berkumpul bersama-sama, bukan sekedar mengonsumsi barang, tapi dia pasti sibuk memproduksi lifestyle gaya hidup dulu. Apa yang kemudian dia lakukan biasanya? Update status. Update status, ya kan? Itu namanya prosumer, mengonsumsi barang, tapi memproduksi gaya hidup. Teori sosial menjadi menarik ya, teori kebudayaan menjadi menarik, sehingga semua kebiasaan orang bisa kita baca itu loh dalam perspektif eksistensialis itu. Bahkan beragama itu pilihan eksistensialis yang tidak bisa direduksi oleh orang lain, yang tidak bisa dimanipulasi oleh orang lain, yang tidak bisa diintervensi oleh orang lain. Maka hargai bagaimana pilihan orang beragama. Karena itu adalah pilihan eksistensial, itu pilihan yang paling private, itu pilihan yang paling inwardness, kedalaman batin yang hanya bisa dirasakan oleh orang per orang, sehingga nggak bisa kita intervensi itu modus mengada. Sehingga kalau kalian membuat tulisan agama sebagai modus mengada makhluk eksistensialis, misalnya, wah itu apa cerita. Tapi karena kita seringkali beragama secara administratif, kita itu termasuk saya beragama secara administratif bukan substantif itu, sehingga kita rebutkan klaim, rebutan baju, perebutan performalitas itu, bukan substansialitas. Ini seharusnya kalian yang bertanya, maksud saya menjelaskan. Kelompok yang mau tanya. Ayo, kelompok lain. Kalau saya bertanya, bisa nggak manusia itu punya pilihan yang otentik, betul-betul didasarkan atas pilihannya sendiri? Bisa nggak kira-kira dalam dunia saat ini? Bisa nggak manusia itu menemukan maknanya sendiri dalam kehidupan itu? Bisa, Pak. Tidak menutup kemungkinan. Bisa. Tetapi bagaimanapun dia pasti akan berdialektika dengan pilihan hidupnya orang lain. Itu namanya dialektika. Dialektika itulah yang menyempurnakan pilihannya itu. Bisa nggak suatu saat nanti orang berganti pilihan dalam agama, pilihan dalam hidupnya? Bisa nggak? Bisa, Pak. Sangat bisa. Jadi segala sesuatu itu probabilitas masih sebab mungkin. Jadi kalau orang kemudian menentukan pilihan secara sadar, jangan kemudian distigmatisasi sebagai pilihan yang menjadi buruk karena dia berbeda pilihan. Apalagi berbeda pilihan politik kayak kemarin tuh, aduh ngeri betul gitu itu. Hanya perbedaan politik itu kemudian menjadi perbedaan yang satu lebih baik daripada yang lainnya. Yang satu agamis, yang lain komunis, itu menjadi waduh itu pilihan yang piye. Ayo monggo yang bertanya pada kelompok yang presentasi, jangan pada saya. Evan, Alifa, atau Nabila. Minggu depan atau 2 minggu lagi kita offline gimana? Kalau minggu depan ada UTBK ya. Kalau teman-teman sudah di Surabaya, kita ketemu offline lah. Ya, kita ketemu kampus kita. Mudah-mudahan nanti di kantin belakang ini, di food court itu, di parkir yang lebih megah daripada kampusnya itu, food court-nya sudah tersedia mudah-mudahan.
Itu kan namanya muka belakang lebih baik. Dramaturgi itu kan muka di panggung lebih baik daripada realitasnya itu. Dari itu. Muka depan itu berbeda dengan muka belakang. Dramaturgi seperti itu. Hidup manusia kayak gitu. Kota itu selalu seperti itu, kota itu selalu panggung depan menjadi lebih sempurna ketimbang panggung belakang. Maka kota itu dibangun mal-mal, gedung-gedung bertingkat, jalanan yang bagus-bagus, tapi di balik itu banyak kampung kumuh, banyak orang-orang miskin. Itu kan itu namanya wajah depan dan wajah belakang selain berbeda. Itu namanya dramaturgi kehidupan. Ya kan? Maka parkir kita lebih bagus daripada kampus kita. Ini guyonan saya. Saya ingin ketemu kalian loh di kelas ini, ngobrol bareng. Mengingatkan waktunya sudah habis. Oh itu dah. Ada kuliah lagi kalian? Waktu nggak pernah habis. Karena waktu selalu berjalan. Pantari. Segala sesuatu berjalan terus-menerus. Ketika dia tetap, maka selesailah kehidupan itu. Gitu ya. Oke, teman-teman. Mohon nanti seperti kemarin ada yang bertanya di grup, di WhatsApp grup, berdialektika di sana, berdiskusi di sana. Itu ya. Ini maksud saya terus yang aktif kayak gini risikonya. Kalau yang aktif itu dosen nih, nanti kemudian yang lain jadi nggak aktif. Maka saya pengen minggu depan itu kalau kita online, teman-teman yang aktif, jangan saya aktif. Gitu ya. Teman-teman yang bicara, jangan saya yang bicara. Kalau saya yang bicara, saya lupa bahwa ini ada diskusi gitu. Tapi yang terjadi kemudian tidak diskusi. Oke teman-teman, kita ketemu minggu depan. Ya, matur suwun atas perhatiannya. Mudah-mudahan segera kita bisa offline dan menjadikan kampus kita menjadi ada ruang yang bereksistensi di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Pokoknya kalau kuliah selesai semangat segera keluar dari Zoom. Wah itu luar biasa ya. Eksistensiasi adalah semangat supaya segera selesai kuliah. Oke, Jovan, Ali, makasih ya. Ilman. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya tutup ya. Makasih.